Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Semoga sehat selalu ya. Masih semangat tidak? Semangat. Oke. Izin perkenalkan diri, nama saya Siti Syafika Diana. Saya berasal dari kelas BKI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang aum umum. Kalian pernah dengar nggak apa itu aum? Belum. Jadi aum itu singkatan dari alat ungkap masalah. Pengertiannya di sini aum itu adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi dan mengungkap berbagai masalah yang dialami oleh seseorang, baik masalah pribadi, sosial, karir, maupun belajar. Nah, biasanya teman-teman, aum ini digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Biasanya untuk membantu guru BK atau konselor mengetahui kondisi dan kebutuhan siswanya itu dengan jelas. Selanjutnya itu ada tujuan dari aum umum itu yang pertama mengetahui masalah yang dialami oleh individu. Jadi ketika kita sudah mengisi instrumen ataupun kertas lembar jawaban, maka kita tahu apa yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, setelah mengetahuinya, kita itu membantu konselor memahami kebutuhan individunya. Jadi setelah itu kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut gitu. Nah, tujuan selanjutnya itu menentukan jenis bantuan atau layanan yang tepat. Nah, setelah kita memahami apa kebutuhannya, maka kita bisa memberi bantuan kayak jenis layanan di dalam BK kan banyak tuh. Mana nih yang cocok buat siswa tersebut, kayak mungkin dia mempunyai masalah ekonomi, mana nih layanan yang cocok buat siswa tersebut. Nah, yang terakhir itu pengumpulan data tentang kondisi siswa atau individu. Nah, setelah kita mengetahui yang dialami, terus memahami apa kebutuhannya, terus kita membantu layanannya itu apa, maka kita terkumpulkan data yang tentang kondisi siswanya tersebut. Mengerti? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada format aum umum ya. Jadi di aum umum ini memiliki 5 bentuk format, yaitu yang pertama format 1 itu untuk mahasiswa. Nah, format yang kedua itu untuk SLTA, dan format yang ketiga itu untuk SLTP, format yang keempat itu untuk SD, yang kelima itu untuk masyarakat. Jadi setiap umur itu berbeda-beda format. Selanjutnya, nah di aum ini ada pengkelompokan masalah ya. Jadi di aum ini didesain untuk mengungkap 9 bidang masalah yang dihadapi oleh klien. Yaitu yang pertama itu ada bidang JDK, yaitu jasmani dan kesehatan. Jadi isi pertanyaan itu tentang kayak contohnya, badan saya terlalu kurus gak ya, atau terlalu gemuk, ataupun terlalu pendek atau tinggi. Jadi tentang jasmani dan kesehatan pertanyaannya. Nah, teman-teman, yang kedua itu ada bidang DPI, yaitu diri pribadi. Jadi isi pertanyaan itu tentang kepercayaan diri kita gitu. Nah, yang ketiga itu ada bidang HSO, yaitu hubungan sosial. Jadi di situ pertanyaannya itu tentang hubungan antar teman gitu. Nah, yang keempat itu ada EDK, yaitu ekonomi dan keuangan. Jadi di bidang itu membahas tentang kayak keuangan gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 5 itu ada bidang KDP, yaitu karir dan pekerjaan. Jadi isi pertanyaan itu tentang
masa depan kita seperti karir atau cita-cita kita gitu. Nah, yang keenam itu ada PDP, yaitu pendidikan dan pelajaran. Jadi isinya itu tentang pembelajaran gitu. Nah, yang ketujuh itu ada ANM, yaitu agama, nilai, dan moral. Jadi isi pertanyaannya itu tentang sikap kita atau nilai-nilai gitu. Nah, yang kedelapan ada bidang WSG, yaitu waktu senggang. Jadi dalam pertanyaan itu ada pertanyaan tentang kayak apa yang kita lakukan ketika waktu senggang, apakah berolahraga ataupun tidur atau main game gitu. Nah, yang terakhir itu ada bidang KHK, yaitu keadaan dan hubungan keluarga. Jadi isi pertanyaan itu tentang permasalahan dalam keluarga, di dalam keluarga. Selanjutnya, di sini ada cara pengadministrasian. Jadi pas itu saya itu pernah pengalaman saya pas semester 3 itu saya pernah observasi ke MAN 1 Kota Serang, 1 Pandeglang. Kita di sini observasi tentang umum. Jadi kita menyebarkan kuesioner ataupun instrumen kepada siswa kelas 11 kalau nggak salah. Jadi pas itu kita ke sana itu ngasih instrumen itu ada petunjuk pengerjaannya. Contohnya nih di dalam bentar. Contohnya bentar ya. Nih, ini contoh dari format 1 kayak apa? Lembar jawaban. Jadi kita tuh ada bisa pakai lembar jawaban atau kayak Google Form ya. Nih, ini contoh dari lembar jawaban. Ini langkah pertamanya itu baca seksama pernyataan permasalahan berikut ini dan tandailah masalah-masalah yang terjadi keluhan dan mengganggu Anda sekarang ini dengan menyilang nomor masalah yang pada lembar jawaban ini. Jadi kalian itu dibaca dari nomor 1 sampai 200 ini, mana sih permasalahan yang kalian sedang alami gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengalami permasalahan di bidang ini, nomor 1 ini bidang JDK kan, kalian boleh silang gitu. Kayak contohnya badan terlalu kurus atau terlalu gemuk gitu kan. Jadi kalian itu boleh mengisi dengan misalkan satu bidang itu kalian punya masalahnya 5, itu boleh. Lebih dari 5 juga boleh gitu. Nah, selanjutnya di sini ada langkah keduanya. Langkah keduanya itu Nah, langkah yang keduanya itu katanya di sini juga ada tuh ya. Nah, lihatlah kembali masalah-masalah yang telah Anda tandai itu kayak tadi kalian mengisi gitu. Udah ditandain di sininya nih. Mana sih kan kita baca nomor 1 sampai 200. Nah, kalian silang kalau memiliki permasalahannya. Nah, langkah yang keduanya itu kalian itu lihat kembali masalah-masalah yang kalian tandai itu, apakah dia menjadi keluhan terberat, enggak kayak mengganggu dalam hari-harinya gitu kan. Jadi kalau ada yang mengganggu itu, kalian bisa tulis nomornya di bawah ini. Misalkan kayak tadi contohnya itu saya tidak punya kawan, jadi tulis nomor 164 gitu. Dan seterusnya sampai boleh lebih dari 5 juga. Nah, langkah selanjutnya itu langkah yang ketiga itu responlah 3 pertanyaan berikut ini. Jadi kalau yang pertama itu, apakah masalah yang Anda tandai itu benar-benar menggambarkan keseluruhan masalah yang kita hadapi sekarang? Berikan tanda silang pada kotak yang sesuai. Jadi kalau iya disilang iya, kalau tidak silang iya, tidak. Nah, yang kedua itu pertanyaannya, jika Anda ingin masih mengemukakan masalah-masalah lain yang belum tercakup dalam nomor 1 sampai 200 itu, maka kalian boleh mengisi di
sini, apa permasalahan kalian belum ada di nomor 1 sampai 200 tersebut. Nah, yang terakhir, yang nomor 3, inkah Anda memperoleh kesempatan untuk mengemukakan atau membicarakan masalah kalian? Apakah kalian mau ke apa sih, kalau kalian mau berbicara kayak curhat ke teman, maka kalian jawab iya, kalau tidak berarti tidak. Nah, kalau oke. Nah, kalau kalian ingin membicarakan curhat gitu kepada teman, tulis kepada siapa kalau iya? Misalkan pacar, orang tua, ataupun ke teman. Boleh tulis namanya juga gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, Google Form nih, sama langkah-langkahnya juga kita itu harus baca dulu dari nomor 1 sampai 200 itu jangan ada yang terlewati, dan setiap kali Anda menyampaikan masalah yang amat mengganggu itu harus dicentang. Contohnya kayak begini. Tuh. Langkah keduanya sama, langkah ketiganya ini. Nah, kalian itu harus mengisi emailnya, terus mengisi nama lengkap, NIM, kelas, ataupun nomor absen. Nah, di sini ada bidang Bali dan kesehatan. Jadi ini nomor-nomornya. Takutan kalian punya mengalami gangguan tertentu karena cacat jasmani, kalian boleh diklik gangguan pada gigi, takutan gitu kan. Boleh klik dari 5 apa saja yang sedang dialami oleh kalian permasalahannya. Nah, selanjutnya itu ada bidang pendidikan dan pelajaran. Kalian boleh centang-centang apa permasalahannya. Selanjutnya itu KDP, keadaan diri pribadi. Tuh kayak tentang kesempatan peroleh pekerjaan dan sesuai dengan pendidikan atau tidak. Kayak gitu, kalau pendidikan kecemasan itu keadaan diri pribadi itu contoh tuh. Cemas kalau menjadi pengangguran gitu. Selanjutnya itu ada HSO. Tuh pertanyaannya itu tentang apakah kalian mempunyai masalah susah berhenti kalau sudah mulai mengakses internet. Ternyata banyak tuh. Nah, selanjutnya ada aspek non AMN. Iya. Masalah non klinis. Ini pertanyaannya juga KHK. Kalian checklist yang mana yang sesuai dengan masalah kaliannya. EDK, ekonomi. Mungkin ada yang mempunyai permasalahan kayak apa sih, sekolah sambil kerja tuh di nomor 150. Terpaksa sekolah sambil bekerja karena keuangannya dalam keluarganya. DPI, diri pribadi nih. Terus HMM, hubungan masa mendatang. Kalian checklist sampai bawah. Nah, di langkah keduanya itu dari masalah tersebut mana saja yang Anda rasakan amat berat kayak tadi. Tulis nomor-nomornya mana yang dipilih itu gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada apakah masalah yang Anda tandai itu benar-benar masalah yang dihadapi sekarang apa tidak gitu. Nah, selanjutnya itu ada jika Anda ingin mengemukakan masalah-masalah lain yang belum ada dari nomor 1 sampai 200, maka boleh tulis jawabannya di sini.
Inginkah Anda memperoleh kesempatan untuk mengemukakan atau membicarakan masalah-masalah Anda itu? Kalau iya, tentang iya, kalau tidak, tidak. Kalau iya ke siapa? Katanya gitu sama. Kan tadi di sini cara pengadministrasiannya. Jadi petunjuk pengerjaan caranya kayak tadi, mau diffusion atau nomor jawaban itu ada langkah-langkahnya. Nah, terus yang kedua lomba respon terpisah kayak gini tadi. Tadi ini pertanyaannya, ini lomba responnya. Nah, yang ketiga itu waktu untuk pengerjaan. Jadi kalau kita mengerjain kuesioner atau itu dikasih waktu berapa menit? Misalnya kayak 60 menit gitu kan. Jadi pas awal kita observasi kita itu menerangkan gitu kan. Apa sih AUU itu, tujuannya apa pada siswanya, dan juga meyakinkan bahwa diyakinin ke mereka bahwa data itu tidak bakal tersebar luaskan gitu, karena kan di beda itu ada asas kerahasiaan, jadi gitu. Nah, selanjutnya itu pengumpulan lembar jawaban. Jadi setelah 60 menit itu kita itu harus mengambil lembar jawabannya karena waktunya sudah habis. Nah, balik lagi tadi yang ketiga itu kan waktu pengerjaannya. Nah, jangan sampai lupa kalau sebelum kita mulai mengisi itu juga kita tuh harus mempersiapkan misalnya untuk ke kamar mandi agar tidak mengganggu kegiatan awalnya gitu. Nah, yang kelima itu pengolahan. Jadi nanti diolah sampai kayak gini. Nah, ini teman-teman jadi tulisannya ya. Ini hasil dari Google Chrome-nya. Yang kemarin kita olah itu contohnya kayak gini. Ada nama, ini jawaban mereka, ini. Nah, ini kalau yang udah ada, kan di sini masih ada nomor dan pertanyaan sih ininya. Ini udah ada, jadi kita olah sendiri kayak manual gitu. Karena kalau buat SLTA atau mahasiswa itu tidak ada aplikasinya kan. Kalau SLTP ada, cuma kalau yang ini nggak ada gitu. Jadi kita ngolah sendiri, kayak gitu, dihapusin sendiri gitu kan ininya. Nah, selanjutnya itu ada ini kan data entry data dalam bidangnya. Tuh, ini bidang-bidangnya kayak gini. Ada JDK, KDP, KSO, dan sampai sini. Sampai semuanya sudah ada di sini. Nah, selanjutnya itu ada diagram skala kelas. Jadi setelah kita olah datanya di sini, keterangan itu kan JDK itu ada dalam satu kelas itu 164 yang terpilih gitu. Permasalahannya dalam satu kelas itu JDK-nya itu ada 164 permasalahan. Nah, yang PDP itu ada 133. Nah, yang KDP itu ada 202. Dan HSO itu ada 243, dan selanjutnya sampai WSI ini ternyata di diagram keseluruhannya itu paling tinggi itu apa? HSO 243 permasalahannya. Nah, jadi keterangannya itu didapatkan bidang dengan tertinggi adalah HSO, yaitu hubungan sosial. Angka terendahnya itu EDK, ekonomi dan keuangan. Jadi di dalam kelas tersebut itu mempunyai permasalahan dengan hubungan sosialnya.
ini diagram yang paling tinggi. Jadi kita itu olah sendiri pakai Excel kalau nggak salah, iya pakai Excel. Dan terendahnya itu EDK yang terendah gitu. Ngerti? Insya Allah. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada diagram skala per bidangnya. Nah, bisa. Nah, di Jasmani dan Kesehatan itu kan ada diagramnya nih, dari absen nomor 1 sampai terakhir nama-namanya. Jadi si ini punya masalah jasmaninya berapa gitu kan. Ini di dalam keterangannya itu dapatkan studi JDK itu atas nama contohnya Dinda atau siapa, Ais gitu kan. Terendahnya siapa gitu kan, ada yang paling terendahnya. Paling terendah itu dia tidak punya masalah ataupun cuma masalahnya 1-2. Kalau misalkan masalahnya angka satunya ada 2, berarti tulis sama orang yang 2 itu gitu. Tertinggi juga sama, misalkan kayak di sini contohnya Dinda Ayu punya masalah JDK-nya itu 13 masalah, maka di situ itu sama Dinda Ayu ataupun kayak Akhil Saputra gitu kan. Nah selanjutnya itu kayak pendidikan dan pelajar, sama kayak di atas diagramnya. Aja tuh kayak keterangan ya yang tertinggi itu di bidang PDP itu siapa atas nama ini gitu keterangannya, sama misalkan kayak rival ataupun Uyun gitu kan. Nah hasil terendahnya siapa di sini, ada Diria ataupun Siti Muasaro tuh banyak kan gitu. Nah selanjutnya itu keadaan diri pribadi, sama kayak di atas tuh. Kalau pakai ini sebentar, mana sih? Nah, misalkan kalian nanti semester kedepannya ada apa sih kayak pengerjaan kayak gini, boleh tanya ke saya juga. Nah, ini udah sampai WSG sampai terakhir, ada 9 bidang itu. Jadi diolah kayak gini semua, kayak yang tadi tentang kesehatan jasmani sampai WSG. Nah, di ini tuh ada pengolahan aum umum itu ada individual dan kelompok. Nah, kalau yang individual contohnya kayak gini teman-teman. Sebentar. Nah, kalau data individual kayak gini. Hasil pengolahan aum umum format 2 SLTA individual. Nah, di sini kita nulis nama mahasiswanya atau siswanya, nomor absennya berapa, jenis kelaminnya apa, kelas dan sekolahnya di mana, dan tanggal pengadministrasiannya. Nah, di sini ada tabel masalahnya. Jadi ini nih bidang masalah kayak tadi 9 itu ada JDK, PDP, KDP, HSO, AFN, KHK, EDK, DPI dan selanjutnya sampai bawah ini. Nah, di bawah ini, yang ini barisan ini tuh jumlah masalahnya. Kan di dalam JDK itu ada 25 pertanyaan. Nah, yang pendidikan dan pelajaran 15, keadaan diri pribadi itu 15, terus hubungan sosial pertanyaannya ada 35, AMN 30, KHK 25, EDK 10, terus DPI juga 15, dan selanjutnya itu ada HMM itu 20, dan WSG 10, totalnya itu ada 200 pertanyaan. Jadi di setiap bidang itu berjumlah berbeda-beda pertanyaannya. Ada yang 15, ada
10, 20 gitu. Nah, jadi teman-teman di nomor masalah ini kan di sini ada JDK. Jadi dia tuh kenapa di sini kosong? Karena dia tidak memilih permasalahan di JDK, sama di PDP juga. Nah, dia memilih keadaan diri pribadi. Nomor-nomor ini 081, 082 sama 083. Jadi jumlahnya itu 3, permasalahan itu sebanyak 20%. Sama sampai ke bawahnya juga gitu. Nah, nomor masalah yang terberat, misalkan kayak tadi kalian memilih masalah paling berat, maka apakah dia di bidang JDK ataupun HSO, maka kalian tulis di situnya. Di sininya. Misalkan di sini dia punya masalah yang 082 terberat, maka di sini ditulis 082 gitu. Sampai ke bawahnya juga. Gitu teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan ingin mengkonsultasikan masalah kepada siapa? Di sini dia memilih kepada orang tua. Kalian bebas mau milihnya ke orang tua, pacar, ataupun teman kalian, sahabat kalian, ataupun ke kakak, adik gitu. Nah, selanjutnya di sini dah. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Iya nggak? Biar lebih semangat gitu. Oke? Boleh berdiri. Berdiri dulu. Semangat, Iya. semangat, oke, oke. Ayo, Semangat, semangat, berdiri. oke. Semangat, semangat, oke. Jadi teman-teman, ice breaking-nya itu tahu nggak? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Gitu bisa? Insya Allah. Nah, nanti kalau udah sampai hitung nih makin cepat. Buka tutup gitu ya. Oke, semangat? Semangat. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Udah semangat? Udah. Oke, boleh duduk. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau nanya? Ada. Ayo, nggak apa. Nggak ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, teman-teman tadi kan individual udah. Nah, data kelompok itu contohnya seperti tadi yang pertama. Kayak data skala kelas yang tadi contohnya yang kayak gini. Ini namanya data kelompok. Jadi dilaksanakan dengan cara memindahkan jumlah juga masalah yang terdapat pada format individual untuk semua siswa dalam satu kelas. Ini datanya contohnya kayak gini teman-teman. Oke, selanjutnya kesimpulannya teman-teman. Jadi misalnya AUM itu instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi masalah yang dialami oleh seseorang kayak secara sistematis. Dengan adanya AUM, konselor atau guru itu dapat memahami apa kebutuhan siswa yang dibutuhkan untuk yang diberikan bantuan atau layanan sesuai dengan kebutuhan siswanya tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh nanti komunikasi dengan saya gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah Mal, berapa itu?